Halo konco-konco, ayo ngaku, siapa sing senengane pipis sembarangan samping pohon? Awas kualat kamu, gondangi itu kayak bengkak sebelah. Nah kebetulan nih, aku nemu kasus juga yang berhubungan sama pohon dan jenazah. Penasaran kan gimana ceritanya? Mari kita saksikan video berikut. Oke, jadi cerita akan dimulai pada tanggal 18 April 1943 ketika ada seorang pria yang menaiki burung Garuda secara realistis. Halo, Cepat suamiku, aku perlu bantuanmu. aku segera datang. Head west. Hus. Nggak. Jadi kejadiannya ini benar nih tanggalnya pada tanggal 18 April 1943. Kejadiannya ini terjadi di Witchbury Hill, England, di Inggris. Jadi ketika itu ada 4 orang nih, anak kecil yang sedang mencari, entah dia nyari burung atau nyari sarang burung ya. Jadi dia tuh nyari ya mainan lah, namanya anak kecil. Dan keempat orang anak kecil ini bernama Robert Hart, Thomas Willets, Bob Farmer, dan Fred Payne. Nah setelah mereka nyari-nyari ini, ternyata mereka nemu nih sebuah pohon elm witch. Nah ini gambarnya tak tunjukin habis ini. Nah ini pohon elm witch, gede toh. Nah 4 anak ini seneng kan, wah pohon besar gini, udah tua nih pasti banyak burung-burung yang bertengger nih, apa bersarang. Jadi mereka pengen ngambil sarangnya, nggak tahu sih dibuat apa. Lalu mulai nih 4 anak ini manjat nyari. Lah kok waktu keempat orang anak ini nyari, mereka malah bukan menemukan sarang burung, tapi mereka menemukan tengkorak yang ada di dalam pohon itu. Gile nggak? Kalian keempat anak ini panik dong pastinya. Setelah panik, mereka masih positive thinking lah. Mungkin ini kerangka dari hewan, ataukah apakah mungkin bukan kerangka karena mereka sekilas lihat. Akhirnya mereka pun memastikan lagi, dilihat dari dekat, dan ternyata memang benar ini adalah tengkorak dari manusia yang bisa dilihat dari adanya rambut sisa-sisanya, serta ada tulang rahang dan pola gigi yang jelas-jelas itu adalah rangka manusia. Lalu dimulai nih penyelidikan oleh kepolisian. Ternyata kerangka ini masih dalam struktur yang bagus nih, karena belum hancur ya pastinya. Terus ada sisa rambutnya dan ada pola gigi yang jelas seperti yang dikatakan anak-anak kecil tadi. Lalu masih melekat juga sepatu, pakaiannya, dan juga cincin kawin emasnya. Lalu setelah dilakukan otopsi, terbongkar nih kalau ini adalah kerangka seorang wanita yang sudah meninggal sekitar 18 bulan lalu, dan secara sengaja diletakkan di dalam pohon elm ini sampai dia meninggal. Bahkan ada sebuah lab nih dari Universitas John Moores Liverpool yang merekonstruksi wajah dari tengkorak tersebut. Nih fotonya. Dan sampai sekarang nih masih belum diketahui asal usul dari tengkorak ini siapa, kenapa bisa dia sampai di dalam situ, apakah dia dibunuh dulu baru dimasukin, apa nggak sengaja kecepit tuh penyet gitu kan. Dan pada tahun 1944, setahun setelah ditemukan, kan tadi ditemukannya 1943 nih, ada orang yang nyoret-nyoret nih di dinding Birmingham yang bertuliskan "Who put Bella in the witch elm?" Diplesetin nih. Aslinya kan tadi namanya pohonnya bukan witch elm. Kalau ini kan witch elm ini kan pohon penyihir nih. Tadi kan witch pakai W-Y-C-H. Nah, lalu mulai nih berkembang teori-teori kontroversi tentang siapa sih kerangka misterius yang ada di dalam pohon witch elm ini. Mari kita mulai dari teori pertama. Jadi teori pertama
Itu pada tahun 1944, 1 tahun setelah kejadian itu, ada laporan ke kantor polisi oleh seorang pekerja esek-esek yang berasal dari Birmingham yang menyatakan bahwa ada pekerja esek-esek lain atau temennya si cewek ini yang namanya nggak mau disebut nih, yang bekerja di Hockley Road bernama Bella telah menghilang sekitar 3 tahun sebelumnya. Nama Bella atau Lue Bella cocok atau sama seperti nama yang tertulis di dinding Birmingham tadi itu. Tapi aneh juga sih ya. Kok udah meninggal 3 tahun lalu, sedangkan baru kata dokternya kan baru 18 bulan mayatnya. Lalu kalau misalnya benar nih ini jenazahnya si Bella ini, berarti orang yang nulis grafiti itu tahu dong bahwa jenazah yang ada di dalam pohon ini bernama Bella. Kita lanjut nih, teori yang kedua, yaitu pada tahun 1953 ada pernyataan yang dibuat kepada polisi oleh Una Mossop. Nah, Una Mossop ini cewek nih, bukan cowok ya, Mbak Una, yang mengatakan bahwa mantan suaminya Mbak Una ini yang bernama Jack Mossop 10 tahun yang lalu, yaitu pada tahun 1943 nih, dia mengaku si Mas Jack ini kepada anggota keluarga bahwa dia dan seorang teman Belandanya yang bernama Van Raal telah menaruh seorang wanita di sebuah pohon. Mossop dan Van ini ceritanya nih ya, awalnya kan bertemu nih di Littleton Arms, sebuah pub di Hockley. Jadi malamnya Mossop nih mengatakan dia nih melihat nih ada wanita mabuk, kemudian mungkin dia iseng kali ya, apa mau ngeprank aku nggak tahu. Akhirnya dibawa nih sama Mas Jack sama si Mas Van yang dari Belanda ini, dibawa sama mereka naik mobil terus ditaruh di sebuah pohon katanya. Aku bingung ngapain dia ya, apa iseng kali ya, jadi biar katanya saya biar si cewek ini besoknya kebingungan nih, lo kok bisa di sini. Dan setelah itu ya namanya orang tua nih mabuk, pulang kan. Ya kok Mas Jack ini nggak lama dikirim ke rumah sakit jiwa katanya, karena mengalami mimpi tentang seorang wanita ya sing lihat dia mendelik dari atas pohon. Tak lihat kamu gitu kan. Dan akhirnya dia meninggal nih, si Mas Jack nih, di rumah sakit sebelum jenazah dari Witch Elm ini ditemukan. Makanya jangan aneh-aneh. Tapi ya kok aku juga bingung sih, kenapa kok kalau misalnya teori ini kenapa kok 10 tahun baru ngaku si istrinya, kenapa nggak 1-2 tahun setelah kejadian itu baru ngaku. Tapi bisa jadi bener kan ya, jadi ada cewek ditinggal di sana, kelupaan, terus yang ngelakuin meninggoy, ya udah akhirnya ketemu deh mayatnya. Gimana menurut konco-konco? Lanjut teori yang ketiga. Ini teori ketiga ini datang dari file rahasia MI5, bukan MIB ya, bukan yang tembak-tembakan alien, bukan. Jadi tentang filenya Joseph Jacobs yang merupakan agen Uphill yang dihukum mati di Menara London pada 15 Agustus 1941. Jadi Jacob ini ceritanya, Mas Jacob ini dia mata-mata. Jadi Jacob ini ceritanya dulu terjun payung kan ke Cambridgeshire pada tahun 1941. Tapi dia waktu terjun payung ini kecelakaan, jadi pergelangan kakinya patah saat mendarat dan segera ditangkap oleh pasukan yang ada di sana dia. Jadi belum sempat mata-mata udah ketangkap. Saat penangkapan nih tubuhnya digeledah dan ditemukan nih katanya ada foto kekasihnya yang merupakan penyanyi dan artis kabaret Jerman bernama Clara Borley. Nah, Jacobs mengatakan nih bahwa Clara ini, si pacarnya ini juga sedang dilatih menjadi mata-mata. Dan Clara ini kemungkinan telah dikirim ke Inggris untuk mengejar Jacob. Jadi mungkin untuk nyelamatin ya. Kan Jacobnya di terjun payung nih, kecelakaan. Dengar mungkin markas MI5-nya kan. Wah, mata-mata kita nih ketangkap nih. Ada disuruh nih si ceweknya nyelamatin dia. Namun ya nggak ada bukti sih yang menyebutkan bahwa Clara ini
ikut ke sana, ke Inggris juga. Dan beberapa saksi ini juga menjelaskan bahwa si ceweknya Mas Jacob ini yang bernama Mbak Clara ini tingginya ini sekitar 6 kaki atau 1000 emang Titan itu sekitar 6 kaki atau 180 cm. Sedangkan jenazah Bella yang ditemukan di pohon Wych Elm itu tingginya 5 kaki atau sekitar 150 cm. Jadi kan nggak mungkin kan selisih segitu, masa mayat jenazahnya nyusut, itu kan nggak mungkin. Tapi gimana sih menurut konco-konco? Ke teori keempat, yaitu pada tahun 1945 nih, ada seorang antropolog dan arkeolog di University College London yang bernama Margaret Murray. Ini mengajukan teori lebih keren lagi nih, yaitu tentang magic, bukan Harry Potter, bukan. Jadi Mbak Murray ini mengatakan bahwa kan mayat yang ditemukan di Wych Elm itu emang utuh, iya kan, tapi ternyata tangan dia tuh ditemukannya terpisah, kayak kepotong gitu ya, entah kegeret-geret jatuh bagaimana nggak tahu. Tapi kalau dia nih ngomong, katanya kalau orang dengan tangan terpotong itu adalah ritual sihir yang disebut Hand of Glory atau tangan kemuliaan. Jadi setelah pemotongan tangan, korban dibunuh oleh kaum yang melakukan ritual itu, lalu setelah dipotong, ditumbalin, akhirnya mayatnya dimasukin ke pohon, katanya gitu. Jadi ide ini membangkitkan semangat wartawan lokal lah pada zaman-zaman itu untuk melakukan penyelidikan. Ya mungkin zaman dulu masih seneng ya yang berbau-bau mistis ya, sama kayak di Indonesia kan seneng juga tuh. Ada gelas jatuh, wah ada yang lewat gitu, masuk angin, waduh nih kena jambi-jambi gitu kan orang dulu ya suka. Tapi ya nggak ada bukti lain sih, jadi dia cuma ngatain kalau kepotong ini pasti ritual, tapi bukti-bukti lain tidak banyak yang mendukung ya. Teori kelima yang terakhir nih, pada tahun 1953 dikatakan bahwa jenazah yang ada di pohon Wych Elm ini yaitu seorang wanita Belanda bernama Clara Bella Dronkers. Jadi ceritanya Clara Bella ini tewas dibunuh oleh jaringan mata-mata dari Jerman yang terdiri dari seorang perwira Inggris, seorang Belanda, dan katanya ada seniman ruang musik ya, nggak tahu nih apa nih. Bahwa mereka mata-mata nyamar gitu, terus bunuh Mbak Clara ini karena dianggap Mbak Clara ini terlalu banyak tahu, sok tahu itu, hati-hati kamu tuh. Jadi orang tuh nggak boleh sok tahu nih, nggak ditangkap gimana. Tapi catatan dan bukti-bukti yang ada juga nggak ada menjelaskan rinci sih. Jadi dari kelima teori ini, menurut teman-teman gimana? Mana sih yang paling masuk akal? Kalau aku sih ya, nek mata-mata ini rasanya bisa jadi sih ya. Aku kan berdasarkan fakta nih ya. Tapi kalau misalnya konco-konco menemukan sumber-sumber lain yang lebih bisa dipercaya, tulis di kolom komentar ya. Akhirnya sekian berita dari saya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Semoga mengurangi niat teman-teman untuk pipis di sembarang tempatnya. Siapa tahu ntar pipis di pohon teman-teman ada isinya, isi coklat itu apa stroberi. Oke, sampai jumpa lagi teman-teman. Sayonara, adios, goodbye.